Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana? Ya, jangan nangis siapa itu? Ya, Faiz. Ini Mbak, rada bengkak matanya, Mbak. Oh ya Allah, ngerjain tugas sampai bengkak. Enggak, Mbak, kegigit semut. Ya ampun. Ya, lekas pulih ya. Oke. Hari ini pertemuan ke-7 ya, mata kuliah penulisan akademik. Mungkin Mbak akan sedikit remind ya, mengingatkan untuk beberapa hal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Mbak akan coba share screen dulu ya di RPS ya. Nah, mungkin kalian bisa ya, masih ingat ya RPS kita ini yang memang akan kita gunakan dari awal semester ini sampai di akhir semester. Mata kuliah ini mata kuliah penulisan akademik. Ketemu lagi sama Mbak ya, sama saya di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-6 dan 5 kita juga sudah ketemu ya, dan dengan beberapa artikel yang berbeda ya. Nah, ada beberapa hal di sini yang ingin saya ingatkan kembali begitu ya. Nah, untuk pertemuan 7 ini dosennya adalah saya untuk pengampunya, kemudian beberapa hal yang diharapkan ya, kemampuan yang diharapkan dari kalian sebagai mahasiswa di mata kuliah penulisan akademik untuk pertemuan 7 adalah yang pertama memahami, memaknai, dan menjelaskan alur dan logika tulisan ataupun artikel berbahasa Inggris yang pastinya berkaitan dengan isu hubungan internasional. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi alur dan logika tulisan atau artikel berbahasa Inggris yang berkaitan dengan isu hubungan internasional. Jadi pada intinya materi yang akan kita diskusikan, materi yang akan kita bahas, kita ulas pada hari ini mengenai alur dan logika tulisan atau artikel berbahasa Inggris. Alur itu kan bisa sifatnya logis, kritis, kreatif, dan konstruktif begitu ya. Kemudian paragrafnya jenis apa gitu ya, logika penalarannya itu jenis apa, apakah deduktif ataukah induktif atau mungkin campuran. Nah, kemudian ada artikel yang akan kita diskusikan dan ini juga minggu lalu sudah saya tugaskan ke kalian ya. Ada artikel yang berjudul Multi-Track Diplomacy as Indonesia Strategy in Mitigating the COVID-19 Pandemic. Ya, jadi artikel ini akan kita ulas bersama, tentu dengan resume yang sudah kalian buat sebelumnya. Ya. Nah, lalu untuk metode pembelajaran pada hari ini tentu kita akan berbasis diskusi ya, SGD di sini, SGD, Small Group Discussion. Kemudian kalian yang melakukan discovery learning, kalian yang mencari tahu begitu ya, mencari tahu substansi artikel, kemudian juga cooperative learning. Jadi bersama-sama kalian mendiskusikan sebetulnya substansi artikel itu mengenai apa, lalu apa tujuan dan manfaat penulis menyampaikan artikel tersebut ke kita, lalu bagaimana juga misalnya penulis menggunakan logika atau penalaran yang sudah beliau sampaikan, yang sudah beliau terapkan di dalam tulisannya, begitu ya. Nah, dengan metode yang pastinya ini e-learning sekarang berganti menjadi LEADS ya, LEADS UPNVJ. Lalu saya sudah upload PowerPoint, video, juga e-book dan beberapa artikel di LEADS ya, di aplikasi LEADS. Kemudian untuk sinkronus yang pada saat ini kita lakukan ya, itu saya akan lebih banyak meminta tanggapan dari kalian.
Nah, setiap kelompok misalnya menulis nantinya ya di leads itu akan menulis tanggapan di akhir perkuliahan untuk mengetahui respon dan pemahaman kalian mengenai materi yang kita diskusikan pada hari ini. Kemudian adapun latihan ya yang akan kita terapkan, akan kita laksanakan. Mahasiswa pastinya, kalian pastinya berdiskusi secara berkelompok, membahas artikel ini, ya nanti kita sama-sama ya bahas artikel ini. Kemudian bagaimana mahasiswa ya bisa memberikan pandangan terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian nantinya kalian sebagai mahasiswa juga sangat diperbolehkan untuk bertanya, berdiskusi, lalu melakukan evaluasi bersama mengenai alur dan logika tulisan artikel berbahasa Inggris. Lalu orientasi yang diharapkan di sini tentu mahasiswa pastinya ya membaca materi yang ada di PowerPoint, e-book, lalu artikel dan juga menonton video yang sudah saya buat sendiri ya. Nah, kalian kalau mau tonton video yang lain juga yang ini ya yang advance begitu ya juga sangat dibolehkan gitu ya untuk menambah referensi bacaan ataupun referensi kajian untuk materi penulisan akademik. Lalu untuk latihan pastinya membaca dan mereview teks ataupun artikel yang sudah diunggah di Leads dengan teman sekelompok. Ada beberapa kriteria yang akan menjadi penilaian yang pastinya pertama ada indikatornya ya. Pertama, ketepatan memahami tujuan pembelajaran, ketepatan memahami kompetensi mata kuliah, lalu ketepatan memahami capaian pembelajaran, ketepatan memahami metode pembelajaran yang digunakan, kemudian ketepatan memahami topik-topik yang akan dibahas dalam perkuliahan, dan yang terakhir, ketepatan memahami bahan referensi yang digunakan dalam perkuliahan penulisan akademik. Nah, untuk borang penilaiannya sendiri, ya. Di sini ada, jadi saya siapkan kalau nanti tentunya skill yang diharapkan ada skill 4.0 ya. Di sini kalian bisa lihat juga. Yang pertama ada complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, kemudian emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility, digital literacy, consuming information, culturally aware atau connection with global community, dan capacity for change. Nah, ini tadi metode pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal. Ada beragam ya, ada banyak sekali metode pembelajaran yang bisa digunakan. Tentu dengan berorientasi pada mahasiswa sendiri ya. Jadi kami para dosen sifatnya hanya fasilitator. Ada small group discussion, ada simulasi atau demonstrasi, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, kemudian project-based learning, lalu ada problem-based learning atau inquiry, dan sharing special experience from expert ya. Lalu di sini ada beberapa aspek yang dinilai kalau nanti kita membahas studi kasus gitu ya, atau misalnya presentasi begitu. Nah, ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pasti komunikasi ya, mendengarkan secara aktif, membantu anggota lain dalam memahami apa yang disampaikan, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, menunjukkan rasa percaya diri. Kemudian untuk aspek diskusi ada 4 elemen di sini. Yang pertama, mengajukan pendapat dan perasaan dengan cara yang konstruktif, menunjukkan dukungan terhadap anggota lain, berani mengungkapkan pendapat, menjawab pertanyaan teman dengan baik. Lalu ada aspek keterbukaan, perilaku dalam berkelompok, dan kemampuan belajar yang diharapkan di era 4.0 ini. Nah, adapun untuk rubrik penilaian, untuk presentasi misalnya, dan untuk resume ya, atau rangkuman begitu. Nah, untuk presentasi pastinya kalau di bawah skor yang di bawah 20 itu dengan indikator tidak ada ide yang jelas untuk menjawab pertanyaan dalam topik bahasan. Sementara kalau grade-nya kurang, nilainya 21 sampai 40 dengan indikator ada ide yang dikemukakan ya, namun kurang sesuai dengan pertanyaan dalam topik bahasan.
Lalu untuk nilai cukup dari 41 sampai 60 skornya, ada ide yang dikemukakan dengan jelas namun masih kurang inovatif. Lalu skor atau grade yang baik dengan skor 61 sampai 80, indikatornya yaitu ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan masalah, inovatif, namun cakupannya tidak terlalu luas. Lalu kalau sangat baik, itu skornya lebih dari 81, idenya jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan yang luas. Sementara kalau untuk tugas resum yang selama ini kalian lakukan di 2 pertemuan terakhir, yang diampu oleh saya sendiri ya, dari pertemuan 5, 6, dan hari ini pertemuan 7, kalau misalnya grade-nya sangat kurang, itu skornya di bawah 20. Dengan indikator kinerja, tidak ada substansi resum yang representatif dari isi artikel ilmiah. Kemudian dengan grade kurang, skornya 21 sampai 40, ada sih substansi resum ya atau ringkasan yang kalian buat, namun kurang relevan dengan pokok bahasan penulis artikel. Kemudian kalau grade-nya cukup, itu skornya 41 sampai 60, substansi resum yang dikemukakan jelas, namun masih kurang inovatif. Kemudian grade-nya baik ya, resum kalian dianggap baik, dinilai baik jika skornya 61 sampai 80 dengan memenuhi indikator kinerja yaitu ide pokok substansi resum yang dikemukakan jelas, runut, logis, terstruktur dan sesuai dengan prinsip karya tulis ilmiah. Kemudian jika sangat baik tentu skornya lebih dari 81 dengan indikator kinerja ide pokok substansi resumnya jelas, inovatif, terstruktur, runut, logis, dan pastinya sesuai dengan prinsip karya tulis ilmiah. Ya, jadi ini untuk reminder pertemuan hari ini ya. Ini isi RPS kita yang tetap akan kita gunakan sampai akhir perkuliahan mata kuliah penulisan akademik. Oke, saya stop sharing di sini. Kemudian saya ingin share screen juga ya. Kalian pastinya sudah tonton video ini ya, sehingga saya tidak bolak-balik menjelaskan. Saya hanya kasih cuplikannya sedikit di sini. Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah ya. Oke. Tentunya dengan Mbak ya di sini. Mbak Cindy. Kalau saya yang mute, kedengeran suara videonya? Halo? Kalau misalnya saya mute di sini, tapi video YouTube-nya jalan, kedengeran nggak suaranya? Jelas, Suara videonya kedengeran kok, Mbak. Oh, videonya tetap kedengeran ya, meskipun saya mute? Ya, Mbak. Ya. Oh, oke. Berarti karena dia ini ya, karena dia layar. Oke, ini judulnya sebelah sini ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan kita belajarnya alur dan logika tulisan ilmiah berbahasa Indonesia. Nah, kali ini fokus ke artikel yang berbahasa Inggris. Selanjutnya akan kita lihat di sini. Nah, apa saja sih yang akan Mbak presentasikan pada hari ini ya? Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ya. Oke. Jadi yang pertama ada alur tulisan ilmiah, lalu bagaimana logika tulisan ilmiah tersebut, logika deduktif dan induktifnya, kemudian Mbak punya satu artikel ilmiah berbahasa Inggris yang bisa kita diskusikan bersama. Mbak lanjut ya. Nah, sebetulnya bagaimana sih Mbak gitu ya alur tulisan ilmiah? Kalau yang lalu kan kita sudah belajar yang bahasa Indonesia dan kurang lebih juga tidak jauh dari itu ya, hanya beda bahasa. Nah, lalu slide selanjutnya nih ya. Mbak geser sedikit. Oke. Jadi seperti yang sudah Mbak sampaikan juga di minggu-minggu lalu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, basic flow atau alur dasar penulisan ilmiah biasanya berawal dari gambaran umum. Jadi biasanya pernyataan yang sifatnya umum, fenomena yang sifatnya umum, lalu akan lebih mengerucut.
Nah, inilah dia yang sering kita sebut general to specific. Jadi berawal dari gambaran umum, kemudian bergerak ke substansi yang lebih khusus. Dan terdapat beberapa fase untuk alur tulisan ilmiah. Yang pertama, establish a territory. What is the field of work? Why is this field is important and what has already been done. Jadi sebetulnya apa sih yang akan kita tulis, topik apa yang akan kita pilih, lalu bagaimana atau mengapa topik itu penting, mengapa masalah yang kita tulis di dalam tulisan itu jadi penting gitu ya, dan bagaimana cara menyelesaikan topik yang sudah kita angkat, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sudah kita pilih, karena pada dasarnya menulis adalah memecahkan masalah. Nah, lalu selanjutnya menentukan gap ataupun disparitas atau memunculkan masalah sehingga kita tertarik untuk menulis. Biasanya kan kita kalau nulis, oh iya gue pengen nulis ini gitu ya, gue pengen nulis topik tentang liberalisme misalnya, atau saya mau tulis topik tentang diplomasi deh mbak, diplomasi Indonesia dengan Cina misalnya, atau diplomasi Indonesia dengan Korea Selatan. Nah berarti kan ada masalah yang akan kita pilih, ada masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian kita tentukan tujuan tulisannya. Oh iya, kalau saya mau nulis tentang diplomasi Indonesia dengan Korea Selatan, apa ya yang akan saya sampaikan ke pembaca? Nah, itu harus jelas di situ. Lalu kita bahas ya. Jadi membahas atau menganalisis masalah yang sudah kita ajukan di awal tulisan, yang sudah kita sampaikan, sudah kita tulis di awal, lalu kita cari solusinya. Nah, di ilmu kita di HI biasanya kita menggunakan teori ya ataupun konsep yang bisa membantu kita untuk memecahkan masalah yang kita hadapi, untuk membantu kita memecahkan masalah yang di awal itu sudah kita tulis ya. Nah, lalu kita simpulkan tulisan ilmiah kita. Nah, maka formulasi sederhana alur tulisan ilmiah adalah introduction, ada topik, ada problem, kemudian discussion, bisa bentuknya observation, bisa discovery, bisa explanation, bisa juga analysis. Lalu yang terakhir adalah conclusion atau intisari tulisan ilmiah. Brief summary of the result and discussion, but it should be more than a summary. Jadi konklusi itu bukan hanya summary singkat, tapi memang summary yang sudah holistik, sudah the whole dari mulai kita memilih topik tulisan kita, mengambil judul, membuat rumusan masalah, sampai kita membahasnya, menemukan jawaban dari masalah kita, lalu sampai kita menyimpulkannya. Nah, itu dia kesimpulan ya. Jadi panjang pendeknya kesimpulan itu penulis yang tahu seberapa pentingnya gitu ya. Nah, kemudian logika tulisan ilmiah ya. Jadi apa saja gitu ya logika tulisan ilmiah yang bisa kita gunakan dalam menulis. Tentunya yang pertama ada ya di sini Mbak ada definisinya sedikit ya. Nah, logika didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara benar. Jadi, yang membedakan tulisan ilmiah dengan tulisan-tulisan populer adalah proses berpikirnya, proses penalarannya. Jadi, nggak bisa kita menulis itu bebas-bebas tanpa ada struktur ya, tanpa ada logika. Nah, itu nggak boleh kalau dalam tulisan ilmiah. Jadi, ikuti pakemnya, ikuti aturannya, ikuti logika tulisan ilmiah yang memang sudah disepakati bersama oleh para pakar supaya tulisan kita memang empirik, supaya tulisan kita memang tulisan yang berbasis metodologi, tulisan yang terstruktur dan memang bisa dikatakan sebagai tulisan ilmiah. Nah, lalu bermuaranya nanti pada kesimpulan yang benar ya. Jadi penarikan kesimpulan dalam berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Selain itu, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah juga sangat berperan penting dalam melakukan kegiatan berpikir ilmiah, karena bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah dan media untuk menyampaikan jalan pikiran kita ke orang lain. Jadi menulis itu pada dasarnya hampir sama dengan berbicara, bagaimana cara kita menyampaikan pikiran kita namun dalam bentuk tulisan. Nah, ada beberapa ciri logika atau penalaran. Yang pertama, adanya pola berpikir secara luas dan runut. Jadi, harus logis dan terstruktur. Kadang sering juga disebut koheren dan concise. Ya.
Selanjutnya dapat dikatakan bahwa setiap usaha penalaran mempunyai logikanya tersendiri karena ia merupakan sebuah proses berpikir. Kedua, penalaran harus bersifat analitik. Analisa sendiri adalah suatu kegiatan berpikir dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Kemudian ada logika deduktif ya. Nah, logika deduktif itu ya, tadi cuplikan sedikit ya video yang memang sudah saya share ke YouTube, ke laman YouTube, dan kalian juga sudah bisa tonton video itu, begitu ya. Nah, untuk hari ini mungkin Mbak silahkan dulu ya, kelompok 8 ya, untuk presentasi, tugas resume, atau ringkasannya, silahkan. Baik, Mbak. Kelompoknya Dava ya. Laili juga ya, Laili Rahmadini. Iya, Mbak. Raffi Paras sama Salwa Rifda. Silahkan. Baik, Mbak. Izin buka presentasi ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami kelompok 8 dengan anggota Dava Syahrullah, Laili Rahmadini, Muhammad Raffi Paras, dan Salwa Rifda Syafikah. Di kesempatan kali ini akan memaparkan artikel resume yang telah kami buat dengan judul Multi-Track Diplomasi as Indonesia Strategy in Mitigation COVID-19 Pandemic. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi Paras. Oke. Next slide. Dap. Oke, identitas. Ya, yang pertama identitas artikel. Artikel ini ditulis oleh Aus Yuli Firdaus, penerbitnya Journal of Social Political Science, volume ke-1 nomor 3 tahun 2020. Next step. Latar belakangnya itu penyebaran virus corona yang tidak terduga dan cepat telah membuat banyak negara kewalahan menghadapi COVID-19, sehingga banyak negara-negara yang melakukan segala upaya untuk mencegah persebarannya. Salah satunya dengan melakukan lockdown. Upaya ini telah berhasil di Cina dan Korea, tapi tidak di semua negara karena perbedaan sistem ekonomi, sosial, dan politiknya. Perlu tindakan cepat dalam mengatasi COVID-19, mendorong pemerintah untuk agresif melakukan kerjasama internasional untuk mengatasi pandemi COVID-19. Untuk menjamin obat dan alat kesehatan karena Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya kesehatan. Setiap negara memiliki cara, metode, dan strategi tersendiri dalam menghadapi pandemi ini. Indonesia menerapkan multi-track diplomasi dalam perjuangan menghadapi COVID-19. Tujuan dari multi-track diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah untuk meningkatkan peralatan medis yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dan terutama untuk mendapatkan vaksin untuk kesehatan penduduk Indonesia. Diplomasi dalam mendapatkan vaksin ini akan menjadi isu penting yang terus berlanjut karena semua negara juga akan membutuhkan vaksin tersebut dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kemungkinan akan berakhir dalam waktu yang lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. Oke, selanjutnya ada pendekatan konseptual. Di artikel ini dijelaskan ada diplomasi, multi-track diplomasi, dan jalur-jalurnya. Diplomasi secara umum diartikan sebagai hubungan antara dua negara atau lebih dengan alasan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Lalu ada multi-track diplomasi. Multi-track diplomasi adalah sebuah konsep diplomasi yang menggambarkan proses perdamaian dunia di sistem internasional melalui kombinasi diplomasi saluran pemerintah, saluran kelompok diplomasi, dan diplomasi saluran individu. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan perdamaian dunia untuk pembangunan perdamaian terintegrasi menggunakan soft power. Lalu ada jalur-jalur multi-track diplomasi. Yang pertama ada pemerintah atau upaya perdamaian melalui diplomasi. Yang kedua non-pemerintah atau profesional atau upaya perdamaian melalui resolusi konflik. Yang ketiga usaha bisnis atau perdamaian melalui perdagangan.
Yang keempat, warga biasa atau upaya perdamaian melalui keterlibatan pribadi. Yang kelima, penelitian, pelatihan, dan pendidikan atau upaya perdamaian melalui pembelajaran. Yang keenam, ada aktivisme atau perdamaian melalui advokasi. Yang ketujuh, agama atau upaya perdamaian melalui iman. Yang kedelapan, pendanaan atau upaya perdamaian melalui penyediaan sumber daya dan dana. Yang kesembilan, komunikasi dan media atau upaya perdamaian melalui informasi. Lalu selanjutnya ada tujuan penulisan artikel. Secara garis besar, artikel ini dibuat dengan tujuan menjelaskan konsep multi-track diplomasi sebagai strategi perjuangan Indonesia menghadapi COVID-19. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Creswell mengenai karakteristik penelitian kualitatif yang meliputi konsep yang belum matang karena kurangnya teori dan penelitian sebelumnya, pandangan bahwa teori yang ada mungkin tidak akurat, tidak memadai, tidak benar, atau ambigu, kebutuhan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan suatu fenomena, serta mengembangkan teori atau sifat fenomena mungkin tidak cocok dengan ukuran kuantitatif. Pengumpulan data pada artikel ini menggunakan studi perpustakaan. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mempelajari buku, majalah ilmiah, media massa, situs internet, dan sumber lain yang terkait. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang teori kritis, istilah, dan definisi data ini menggunakan studi perpustakaan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hampir semua negara di dunia memiliki kasus infeksi COVID-19 dan urgensi untuk menekan angka penyebarannya menjadi penyebab negara-negara berlomba untuk mencari cara menanggulanginya. Kekhawatiran akan adanya upaya beberapa atau banyak negara untuk memperebutkan vaksin pada saat diproduksi dan distribusikan berpotensi menimbulkan persaingan yang akan memicu konflik antar negara. Negara yang akan kesulitan mendapatkan vaksin adalah negara berkembang yang notabene-nya tidak memiliki kekuatan finansial untuk membeli vaksin dalam jumlah besar dibandingkan negara maju yang kuat secara finansial. Untuk itu, diplomasi vaksin di negara berkembang setidaknya membutuhkan dua hal. Pertama, agar pengadaan vaksin sesuai dengan permintaan negara berkembang, dan kedua, agar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 tidak memberatkan dan terjangkau bagi masyarakat. Multi-track diplomasi memanfaatkan semua tingkat organisasi untuk menentukan kebutuhan dan memfasilitasi komunikasi antar semua komunitas. Sebagai strategi penanggulangan COVID-19, diperlukan partisipasi dan diplomasi dari semua pihak. Melalui diplomasi vaksin, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama internasional dengan banyak pihak untuk mendapatkan akses tercepat ke vaksin COVID-19. Sama sepertinya banyak negara di dunia, Indonesia secepatnya berusaha untuk mendapatkan vaksin yang tepat dan aman dalam jumlah yang cukup untuk mengatasi COVID-19 di dalam negeri. Berbagai macam upaya pengadaan vaksin di dalam negeri dan kerjasama dengan berbagai pihak telah dilakukan di luar negeri. Bentuk diplomasi multi jalur dan multilateral khususnya di bidang kesehatan tercermin dalam kerjasama Bio Farma dengan Sinovac, Kalbe Farma dengan Genexin, dan Pharma dengan KEPI, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi yang berbasis di Norwegia. Multi-track diplomasi Indonesia dalam sektor bisnis juga cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan dorongan keterlibatan swasta yang telah diberikan kemudahan bisnis dan investasi oleh pemerintah. Hasilnya terlihat saat Korea Selatan hanya menyediakan alat tes virus corona ke Indonesia dan Amerika Serikat. India sebagai produsen bahan baku kloroquine hanya memasuk bahan bakunya ke Indonesia. Sementara itu, Cina selain membantu Iran dan Italia juga menawarkan bantuan kepada Indonesia. Hal ini terjadi atas dorongan BPKM dan Kementerian BUMN. Hal ini juga membuktikan bahwa selain pemerintah, pihak swasta dan dapat bergerak dalam jumlah besar untuk menanggulangi COVID-19, seperti mendistribusikan alat kesehatan dan lain-lain. Selanjutnya kesimpulan. Multi-track diplomasi tidak hanya menekankan pada praktik diplomasi antar pemerintah, tetapi juga peran berbagai pihak untuk keberhasilan diplomasi. Kasus pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya multi-track diplomasi di Indonesia.
upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dalam melakukan diplomasi Indonesia terkait aksesibilitas dan keterjangkauan vaksin serta mendorong pentingnya akses dan keterjangkauan obat dan vaksin COVID-19 bagi Indonesia, khususnya dan negara lain patut diapresiasi. Meski banyak hubungan kerjasama yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia juga harus fokus pada kepentingan nasionalnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini didasari pemikiran bahwa pasca COVID-19, penanganannya akan lebih terfokus pada masing-masing negara. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, makasih kelompok 8. Jangan dulu stop sharing ya. Oke, resumnya cukup baik ya. Sudah menjelaskan substansi artikelnya begitu ya. Kemudian, memang artikel yang saya instruksikan minggu lalu, memang saya selalu ya cari artikel yang setidaknya mudah dipahami ya, dari sisi leksikal ya, dari sisi makna kamus, meskipun dia berbahasa Inggris ya, dan juga memang isunya masih isu HI, jadi masih relate, masih terkait dengan isu-isu HI ya. Nah, kalau ada, ada yang jaringannya tidak stabil ya. Oke, nggak apa-apa kalau mau off cam. Nah, kalau kalian lihat ya, tadi teman-teman di sini juga sudah lihat ringkasan dari kelompok 8. Apa yang terpikir begitu? Apa alur tulisan yang bisa kalian sampaikan di sini? Alurnya apa saja dari mulai awal sampai ke akhir gitu. Kelompok 8 boleh nanti ditambahkan oleh kelompok lain. Silakan. Kan udah baca kan? Nah, alurnya apa nih gitu ya? Kan tidak hanya sekedar meresum, tidak hanya sekedar buat ringkasan, buat summary gitu kan? Nah, alurnya apa dari awal sampai akhir ini? Laili mungkin? Baik, Mbak. Izin menjawab. Mbak, sebentar dulu, Mbak. Jadi di artikel ini tadi jadi terdapat, pertama ada identitas artikelnya udah lengkap, ada judul, nama penulis, instansi penulis, terus ada abstraknya juga, terus ada juga pendahuluan. Di pendahuluan tadi ada latar belakang, terus tadi kita nyelipin tujuan artikel. Sebenarnya tujuan artikel ini nggak kayak artikel kemarin sih. Kalau artikel kemarin kan terpampang jelas tujuannya. Kalau yang ini kelompok kami lebih merasa harus baca semua baru kita tahu apa tujuan dari penulis artikel ini. Terus penulis juga nyelipin pendekatan konseptual di artikel ini yang beda sama artikel kemarin. Terus di pembahasan ada hasil penelitian. Di sini penulis pertama nyeritain dulu tentang COVID-19, terus dia bahas tentang multi-track diplomasi di Indonesia dari kerjasama multilateral Indonesia sama negara lain, juga ada kerjasama swasta. Terus di metode, penulis juga nyeritain kalau dia pakai metode penelitian kualitatif, juga studi kepustakaan, dan ditutup dengan kesimpulan. Menurut kelompok kami begitu, Mbak. Ya, baik. Jadi memang kalau artikel yang minggu lalu tidak terpampang ya, tidak terpampang nyata gitu ya tujuannya gitu ya. Kalau memang iya kalau mencari tujuan ya, mencari tujuan tulisan tidak bisa misalnya kalau tidak tereksplisit ya, kalau tidak dinyatakan langsung oleh penulis. Nah, kita yang sendiri eksplorasi, kita sendiri yang gali apa sebetulnya tujuan penulis untuk menyampaikan artikel ini ya. Mungkin karena masih di masa COVID-19 begitu ya, sehingga diplomasi vaksin itu perlu. Bagaimana caranya misalnya satu negara tidak bisa memperoleh vaksin hanya dari satu sumber. Ya, tidak bisa memperoleh bantuan itu dari satu sumber, maka dia menerapkan kerjasama multilateral di sini. Tadi ada negaranya mana aja? Negara yang menjadi mitra tadi? Di hasil dan pembahasan, Daf. Ya, di hasil dan pembahasan. Apa saja selain Cina? Cina ada ya? Iya, ada Cina, India, Iran dan Italia menawarkan bantuan. Ada Korea Selatan menyediakan alat tes virus. Dan ada kerjasama dengan Norwegia. Ya, jadi memang
memang terlihat ya bahwa kerjasama itu tidak bisa hanya satu mitra ya. Bagaimana caranya untuk memperoleh vaksin yang pastinya untuk masyarakat luas? Indonesia melakukan diplomasi vaksin dengan jalur multi-track ya, dengan multi-track diplomasi. Nah, mungkin ya itu alur ya. Jadi alur itu kan dari awal sampai akhir. Berarti kan dari mulai introduction ada nama penulis, ada afiliasi, ada abstrak begitu ya. Kemudian sampai ke itu introduction ya. Ada latar belakang. Coba kembali ke latar belakang tadi. Dava atau Raffi nih yang jadi yang operate ya, ada latar belakang tentunya gitu ya, bagaimana atau isi apa yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian ini ya, apa yang melatar belakangi penulis untuk menulis tulisan ini ya, karena tulisan itu bisa memang dari kegiatan penelitian atau riset atau hanya studi pustaka bentuknya. Nah itu boleh ya. Nah, di latar belakang sudah terlihat jelas gitu ya, karena memang fenomena COVID-19 begitu ya, karena COVID-19 yang merebak, lalu Indonesia juga dengan bangsa yang cukup besar ya, sehingga membutuhkan perlindungan yang juga tepat sasaran, yang juga cepat. Maka dari itu dibutuhkan diplomasi vaksin di sini. Nah, kemudian penulis menyampaikan bahwa untuk memperoleh vaksin pun akan lebih efisien begitu ya, akan lebih efektif kalau dilakukan dengan jalur multi-track, dengan multi-track diplomasi ya. Dia memaparkan bahwa ada konsep ataupun teori yang namanya multi-track diplomasi. Nah, ini juga banyak dipakai ya. Jadi ini tidak hanya dipakai oleh negara sebetulnya ya, tapi juga oleh non-state actor juga banyak. Nah, di sini terlihat bahwa state actor, kalau misalnya kalian belajar THI ya, teori hubungan internasional, state actor itu tidak bisa sendiri untuk bekerja, untuk mencapai kepentingan nasional itu ternyata state actor tidak bisa sendiri sekarang. Maka dia memberdayakan beberapa jalur, beberapa track yang disebut multi-track diplomasi. Tadi ada, coba ke slide selanjutnya, Raffi. Nah, di sini ya. Di sini ada pendekatan konseptual. Penulis menggambarkan gitu ya, penulis mengeksplanasi, menjelaskan apa itu sebetulnya multi-track diplomasi ya. Jadi dari mulai track 1 ada apa saja? Coba Taskia mungkin. Ada pemerintah atau upaya perdamaian melalui diplomasi. Ya, track 1-nya pemerintah ya. Jadi terlihat boleh gitu negara dengan negara, misalnya Indonesia dengan Cina ya, Indonesia dengan Cina menjalin kemitraan ya untuk memperoleh vaksin yang kita juga sudah nikmati, misalnya Sinovac begitu ya. Nah itu boleh. Lalu yang kedua dengan non pemerintah pastinya boleh perusahaan, boleh itu komunitas, boleh itu kelompok besar, lobby kepentingan atau apapun. Nah itu boleh gitu. Pemerintah misalnya di sini pemerintah Indonesia melakukan itu. Tadi ada yang saya lihat ada perusahaan ya, Indonesia juga menjalin kemitraan dengan perusahaan di luar negeri, dalam negeri gitu ya. Nah kemudian ada usaha bisnis, tentunya track 3 ya, bisnis. Lalu ada lagi yang keempat, warga biasa. Nah upaya perdamaian melalui keterlibatan pribadi ya. Jadi kalau misalnya siapa ya misalnya elit politik misalnya ya, atau mungkin individu yang memang punya willingness yang besar ya, individu yang punya power besar untuk anggap misalnya Warren Buffett gitu ya, atau Bill Gates misalnya mau mendanai untuk vaksin. Nah itu terserah gitu, itu boleh saja gitu ya. Nah Indonesia boleh nggak bermitra dengan beliau? Ya boleh gitu. Jadi hubungannya state dengan individu itu boleh. Nah itu juga masuk dalam jalur diplomasi. Nah jadi diplomasi itu tidak lagi sesempit dulu yang kita pikirkan bahwa oh iya diplomasi itu hanya negara dengan negara secara bilateral. Enggak gitu ya. Jadi dia sudah shifting, sudah bergeser gitu. Negara juga bisa bermitra dengan non-negara. Negara bisa bermitra dengan UN, negara bisa bermitra dengan perusahaan untuk memperoleh vaksin gitu ya. Negara bisa bermitra dengan kelompok kepentingan atau mungkin
komunitas yang punya power untuk menyediakan bantuan untuk Indonesia gitu ya, dalam hal ini COVID-19 gitu ya, untuk vaksin. Nah, itu boleh gitu. Jadi pemerintah melakukan berbagai ragam diplomasi, berbagai bentuk diplomasi untuk satu tujuan. Tujuannya apa tadi yang pasti? Siapa di sini? Syifa? Iya, Mbak. Indonesia melakukan diplomasi multi jalur gitu ya, multi track ini untuk memperoleh apa tadi? Untuk memperoleh akses vaksin dan alat kesehatan. Ya, untuk memperoleh akses vaksin, untuk memperoleh alkes gitu ya, yang memang masih limit ya, memang masih kurang gitu di Indonesia. Nah, kemudian Indonesia juga boleh atau legal gitu ya untuk bermitra dengan kelompok aktivis, lalu kelompok agama juga ya, lalu ada pendanaan, kemudian komunikasi dan media. Nah, ini juga penting ya. Jadi diplomasi tidak hanya sekedar negara bertemu dengan negara, representasi negara bertemu dengan negara dalam satu forum salaman gitu ya, kalau kita lihat di website gitu ya. Nah, tidak lagi sekedar itu. Jadi bisa negara pun berdiplomasi dengan perusahaan, negara berdiplomasi dengan kelompok agama, negara berdiplomasi juga dengan orang-orang atau representasi dari komunikasi dan media. Nah, itu juga boleh untuk memajukan kepentingan nasional Indonesia di situ. Tentu Indonesia butuh vaksin yang cukup besar ya, dengan volume yang besar, dengan efektivitas yang tinggi, yang bisa dinikmati oleh warga negara Indonesia sendiri ya. Nah, kemudian kalau kita merujuk ke hasil dan pembahasan, coba tadi kan sudah dipaparkan kan, yang pertama dari mulai introduction, nah kemudian basic flow itu kan yang keduanya, setelah introduction ada discussion ya, ada hasil dan pembahasan. Mungkin saya minta Nurul Syifa di sini hasil dan pembahasannya. Kalau dari kelompoknya Syifa ada yang bisa ditambahkan nggak? Gini Mbak, kalau dari kelompok saya sih kayaknya secara garis besarnya sama aja kayak yang kelompok 8 sih Mbak. Kayak kan semua negara ini sedang dalam kasus COVID-19 ini, terus kita semua juga membutuhkan vaksin. Jadi kita sama-sama melakukan diplomasi multi lini jalur ini Mbak. Kayak untuk mendapatkan vaksinnya gitu. Ya, jadi kurang lebih sama ya. Nah, hasil dan pembahasan di sini bagaimana cara Indonesia berdiplomasi, melakukan advokasi, bekerja sama dengan berbagai aktor yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Dari mulai pemerintah sendiri, gitu ya. Dari mulai Indonesia bekerja sama langsung dengan Cina, lalu Indonesia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, yang bergerak di bidang kesehatan. Kemudian Indonesia juga bisa untuk dalam negerinya sendiri, Indonesia menggerakkan pihak swasta gitu ya, karena kan vaksin juga diperoleh dari perusahaan-perusahaan farmasi yang ada di luar ya, yang ada di host country gitu ya. Nah, ini bisa. Jadi diplomasi Indonesia itu tidak pemerintah sendiri yang bergerak, tapi bisa dibantu pengusaha juga untuk berdiplomasi dengan pengusaha dari luar. Jadi bisa dia G2G, bisa dia G2B, government to business, atau B2B, business to business. Nah, itu sangat disarankan sekarang ya, karena ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat pemerintah, namun terlihat oleh track yang lain. Ya, misalnya akademisi, misalnya nih kami ya akademisi, ada akademisi HI yang juga menulis tentang diplomasi kesehatan. Ya, health diplomacy namanya ya, diplomasi kesehatan. Bagaimana caranya negara ya, Indonesia khususnya berdiplomasi untuk memperoleh kepentingan nasionalnya, untuk mencapai kepentingan nasional, yaitu memperoleh vaksin untuk warga negara di sini gitu ya. Nah, jadi memang ada banyak sekali ragam diplomasi ya. Nah, kalau kalian mau mengangkat topik ini pun sangat baik sekali gitu ya, bagaimana diplomasi kesehatan, atau bagaimana para akademisi melihat isu kesehatan dari ranah HI gitu ya. Kalau dulu kan kurang terpikir ya sama kita, oh kesehatan kan
nggak bidang kami Mbak gitu ya, nggak bidang kita kan bidangnya HI, kita kan bidangnya policy, kebijakan gitu ya, ya nggak apa-apa gitu menganalisis atau menelaah isu kesehatan dari kacamata HI, nah itu boleh. Kalau dari kacamata diplomasi tadi bisa dilakukan multi track diplomasi. Kalau dari kacamata liberalism misalnya, ini kan masih masuk dalam kerangka liberal institusional ya, atau neoliberalisme, di mana para aktor saling bekerja sama untuk memperoleh goalnya masing-masing ya. Yang pasti ya win-win solution ya. Kerjasama itu kan tidak bisa tidak bisa zero sum game, enggak ya. Zero sum game itu kalau kalian belajar teori misalnya, saya dapat yang saya mau tapi mitra saya 0 ya, zero, tapi sayanya sum, itu kan nggak win-win ya. Nah, jadi kalau dari kacamata liberalisme seharusnya itu win-win solution. Saya dapatnya apa setelah berdiplomasi dengan Anda dapat apa dari saya gitu. Nah, itu legal ya. Dalam ilmu diplomasi itu boleh sekali gitu ya, disampaikan saya butuhnya vaksin, Anda butuhnya apa dari saya misalnya. Nah, itu boleh sekali gitu ya. Nah, jadi mengurangi hidden agenda itu boleh disampaikan gitu. Bekerja sama itu boleh disampaikan. Saya mau kerjasama dengan tujuan apa, Anda bekerja sama dengan saya tujuannya apa. Nah, itu boleh sekali disampaikan ya. Nah, mungkin boleh stop share dulu, Raffi. Saya akan sharing artikel aslinya ya. Sudah? Oh, sudah. Saya izin share screen ya. Ini artikel aslinya. Sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Sudah ya. Mungkin saya zoom ya. Lebih. Nah, oke. Nah, kalau dari sini kalian melihat ini jelas ya. Tadi judul multi-track diplomasi as Indonesia strategy in mitigating the COVID-19 pandemic. Ya. Nah, penulis dengan afiliasinya dari mana? Mungkin saya minta siapa ya di sini? Eriza ada? Iya, Mbak. Ya, penulisnya siapa ini? Nama penulisnya? Yuli Firdaus, Mbak. Afiliasinya? Di Departemen International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Nasional Jakarta, Indonesia. Ya, dari UNAS ya. Nah, nama jurnalnya? Journal of Social Political Science. Ya, JSPS ya. Diterbitkannya edisi berapa ini, Riza? Edisi ke-1, nomor 3. Volume 1 ya, nomor 3. Bulan tahun? Agustus 2020. Ya, Agustus 2020. Jadi kalau nomor 3 diasumsikan jurnal ini menerbitkan 3 kali kumpulan artikel. Jadi selama 2020 dia per 4 bulan berarti menerbitkan artikel ya, menerbitkan kumpulan artikel. Nah, ini namanya artikel ya, jangan lupa. Jurnal itu wadahnya. Ya, wadah atau tempat untuk mempublikasikan berbagai artikel. Tentu dengan template yang sudah ditentukan oleh jurnal tersebut gitu ya. Kemudian ada abstrak ya, seperti biasa ada abstrak. Nah, kalau dari abstraknya sendiri, siapa yang mungkin mau baca? Ada yang mau baca abstrak? Silahkan. Saya boleh, Mbak. Siapa itu? Eriza. Oh ya, Eriza, masih Eriza ya, silakan Eriza. At this time, every country, especially since the beginning of 2020, struggles to face the global pandemic, namely COVID-19. Each country has its way, methods, and strategies for dealing with this pandemic. Indonesia is implementing multi-track diplomacy in its struggle to face COVID-19. The aim of the multi-track diplomacy carried out by the Indonesian government is to increase the medical equipment needed by the Indonesian people and primarily to obtain vaccines for the health of the Indonesian population. Diplomacy in getting this vaccine will be an important issue that continues because all countries will also need the vaccine in the face of this COVID-19 pandemic, which is likely to end for a long time. Oke, good. Makasih Eriza.
isi abstraknya sendiri apa ini? Sudah include apa saja isinya? Mungkin Mbak minta yang lain ya, Vinci. Coba Vinci. Ada? Halo Mbak. Ya, silakan Vinci. Maaf Mbak, tadi suaranya agak terputus. Putus ya? Ya. Iya. Isi dari abstrak ini sendiri apa, Vinci? Apa yang ada gitu ya di abstrak yang memang sesuai dengan prinsip karya ilmiah, prinsip penulisan ilmiah, apa yang mungkin luput dari penulis? Yang luput. Ya, yang ada dan yang mungkin terlewat. Kalau yang ada itu ada metodenya, yaitu diplomasi in the struggle to face COVID-19. Tapi yang luput dari abstrak itu sendiri adalah tujuannya, Mbak. Iya. Ya, jadi memang tujuan tidak dia jelaskan secara eksplisit ya. Seharusnya tujuan dijelaskan saja ya, di abstrak itu dijelaskan tujuannya apa. Tujuan untuk menulis ini apa? Kenapa melihatnya dari perspektif HI? Kenapa harus multi track diplomasi yang digunakan ya untuk menjawab rumusan masalah? Nah, di sini seharusnya memang latar belakang ini, di abstrak itu seharusnya sudah include ada latar belakang masalah atau latar belakang penelitian, mengapa penulis mengangkat topik ini ya, kenapa topik ini penting untuk dibahas, mengapa hasil atau temuan penelitian ini harus disampaikan ke pembaca ya. Nah, itu seharusnya jelas di awal. Lalu ada lagi, nah tapi teori dia juga sudah pakai ya. Teori ada di sini, ada multi track diplomasi, kemudian hasilnya juga sudah ada, findingsnya ada, dan konklusinya juga saya lihat sudah ada ya. Diplomacy in getting this vaccine will be an important issue that continues because all countries will also need the vaccine in the face of this COVID-19 pandemic, which is likely to end for a long time. Ya. Nah, kemudian keywords juga ada ya, multi-track diplomasi, strategi dengan COVID-19. Apa yang kira-kira seharusnya ada dibuat di sini oleh penulis yang keywordnya itu lebih kena gitu, lebih tepat, apa kira-kira? Vaksin? Ya, vaksin. Ya, vaksinnya nggak ada di sini. Ya, seharusnya itu yang menjadi tujuan kan ya. Itu yang menjadi tujuan mengapa penulis mengangkat multi-track diplomasi di sini. Ya, seharusnya bisa dia tambahkan vaksin. Ya, dan satu lagi negaranya nggak disebut. Negara mana? Indonesia, Mbak. Indonesia. Jadi kalau dia mau sebut di sini ya, dia ambil saja dari frase ataupun kata yang ada di judul multi-track diplomasi, kemudian Indonesia strategi. Dibuat harusnya di sini Indonesia strategi. Jadi jelas gitu. Negara mana yang menerapkan multi-track diplomasi ini? Oh, ternyata negara Indonesia, ya. Sehingga lebih mengerucut, gitu ya. Nah, kemudian ada introduction, ya, ada bagian pendahuluan. Tentunya, since the Second World War ended, the world has again faced severe problems due to the emergence of the COVID-19 coronavirus disease caused by the severe acute SARS-CoV-2 ya. Jadi memang ini dari virus SARS sebetulnya ya, lalu termodifikasi dia menjadi COVID-19. Ditemukan di Wuhan. Nah, ini namanya apa nih? Kalau misalnya bagian yang begini, ini namanya apa? Yang kemarin sudah kita bahas juga. Apa? Informasi atau data ya. Ini data ya. Jadi berapa banyak yang terpapar COVID-19, lalu COVID-19 ditemukan pertama kali di mana, COVID-19 itu menyerang organ apa saja, COVID-19 itu berbahaya untuk bagian tubuh yang mana, COVID-19 itu kenapa bisa muncul. Nah, ini namanya data. Ya, ini informasi awal, gambaran umum mengenai COVID-19 pandemi ya. Kemudian dia mulai tulisannya juga lanjut ya ke di beberapa negara sudah lockdown begitu ya. Nah, kemudian apalagi yang ada di latar belakang? Mungkin saya minta siapa ya di sini ya?
Faisal ada? Iya Pak, ada. Ya, apalagi informasi yang kamu peroleh di latar belakang yang memang sesuai nih sama kaidah-kaidah penulisan ilmiah? Kalau latar belakang ada penjelasan dari multi-track diplomasi sendiri. Dengan pendekatan konseptualnya gitu Pak. Ya, pendekatan konseptual masih masuk dalam introduction ya, masih masuk dalam pendahuluan ya. Nah, problemnya ada di latar belakang, kalau kamu lihat gap-nya ada apa enggak? Silakan. Atau mungkin saya ke Lintang kali ya. Apa gap yang muncul di latar belakang ini, Lintang, di bagian introduction? Mbak, maaf, Lintang katanya internetnya lagi nggak ada. Lagi nggak stabil ya? Iya. Oke. Coba Shiva Aprilia. Ya, Mbak. Ya, apa? Silakan. Apa informasi yang kamu dapatkan? Apa gap yang kamu dapatkan dari bagian latar belakang? Kalau menurut saya sih penulisnya di sini menuliskan masalah tentang gimana caranya mengatasi COVID-19 itu. Jadi menuliskan kalau setiap negara itu harus melakukan diplomasi, Mbak, untuk menekan COVID-19 itu sendiri. Ya, jadi ada gap ya, ada anomali, ada masalah yang ditemukan ya, bahwa negara sebetulnya membutuhkan mitra lain, membutuhkan pihak lain untuk mengatasi pandemi global ya. Memang namanya juga pandemi ya, pasti global. Nah, jadi memang negara membutuhkan orang lain, negara membutuhkan negara lain, negara membutuhkan aktor lain di sini ya, kalau dikaji dari atau ditelaah dari ilmu HI. Kemudian penulis juga menyampaikan nih ya, menganalisis, mengeksplanasi ya, menjelaskan mengenai pendekatan konseptualnya, yaitu multi-track diplomasi. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok 8. Nah, ini nih ya. Kalau kalian lihat nih ya, multi-track diplomasi ini bisa kalian gunakan ya untuk kalau misalnya kalian buat paper atau mungkin kalian ada tugas teori misalnya, ini bisa kalian gunakan. Ya, jadi track 1 itu government, track 2 professional atau conflict resolution ya, professional conflict resolution. Jadi memang orang-orang yang tugasnya untuk menyelesaikan konflik ya. Bisa itu kelompok perdamaian, bisa TNI, bisa UN juga misalnya. Jadi ada banyak ya. Nah, kemudian track 3 ada bisnis ya, ini pengusaha, orang-orang yang memang sangat paham dengan kegiatan perdagangan ya. Kemudian ada lagi track 4, ada private citizen, ada track 5 research, training and education. Nah, kenapa kira-kira di track 5 ini penting? Ada yang bisa kasih pandangan mungkin? Akademisi kenapa dimasukkan untuk ranah diplomasi? Fariska, ada? Fariska. Ya, Mbak. Ya. Mohon maaf. Mbak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Kenapa track 5 ini masuk dalam multi track diplomasi? Kira-kira kenapa gitu, Fariska? Kenapa akademisi itu menjadi krusial di dalam ranah diplomasi? Mohon maaf, Mbak, suaranya terputus. Bisa diulangi lagi, Mbak? Oh ya, terputus ya? Iya, Mbak. Ada telepon masuk kayaknya. Ya. Kenapa kira-kira, Fariska? Kenapa akademisi itu dimasukkan dalam ranah diplomasi? Kenapa dianggap krusial, dianggap penting? Karena menurut saya akademisi itu perlu
tahu ya Mbak, dan orang-orang juga harus paham gitu Mbak, supaya karena kan ini berkaitan sama orang banyak dan rakyat ya Mbak ya. Jadi kalau menurut saya akademisi itu harus ada di multi track diplomasi ini Mbak. Ya, jadi memang begini Fariska dan lainnya ya. Nah, banyak misalnya hal-hal, fenomena ataupun kejadian yang tidak terekam secara langsung oleh pemerintah, yang pemerintah mungkin luput, terlewat. Ya, jadi pemerintah melihat karena kan pemerintah kan dari sisi kebijakan ya, dari sisi kebijakan. Sementara kalau akademisi itu dari sisi riset, dari sisi biasanya mereka turun langsung ke lapangan, mereka akan lebih banyak membaca, mereka akan lebih banyak mengembangkan ide, mengembangkan gagasan, kreativitas, sehingga dibutuhkan oleh pemerintah. Ya, nah kalian kalau misalnya lihat berita ya sekarang ini, kalian lihat kan bagaimana misalnya riset itu sangat penting ya. Nah, vaksin tidak bisa langsung digunakan ketika tidak ada research and development sebelumnya, karena pasti membahayakan nyawa ya kalau misalnya tidak dilakukan riset ataupun penelitian terlebih dahulu, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga akademisi masuk dalam multi track diplomasi ya, khususnya untuk diplomasi vaksin ya. Nah, kemudian ada aktivis juga melihat langsung ke bawah ya, melihat ke grassroots, sehingga dibutuhkan juga pengalamannya, dibutuhkan pandangannya, dibutuhkan ilmunya oleh pemerintah sendiri. Kemudian ada religius ya, dari sisi agama misalnya bagaimana diplomasi vaksin ini dimaknai atau diinterpretasikan. Lalu ada lagi dari sisi funding. Nah, ini juga paling penting ya, bagaimana caranya kita memperoleh vaksin dengan funding yang cukup, yang bisa untuk kemaslahatan bersama. Nah, kemudian sampai ke bawah ya, ini ada result and discussion, ada bagian pembahasan. Kalau tadi kelompok 8 sudah paparkan ya, ada bagian pembahasan bagaimana pada akhirnya Indonesia bisa memperoleh vaksin dengan jalur multi track ini. Mungkin ada yang mau menambahkan? Muhammad Deva, bisa kasih pandangannya? Halo. Deva ada? Yang lain? Tifanya? Tifanya ada? Wah, mana nih? Kemudian kembali lagi deh ke Laili. Ada Laili, masih stay tune? Ada Mbak. Ya, bagaimana Laili di bagian result and discussion ini? Mbak, maaf suaranya terputus. Ya, kenapa ya? Putus-putus. Mbak, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan Laili. Baik, Mbak, maaf sebelumnya tadi ada masalah jaringan. Jadi maaf Mbak, boleh diulang Mbak? Jadi kalau dilihat ya, di result and discussion ini, penulis sudah menggunakan teori untuk menjawab rumusan masalah atau belum? Kalau teori, tadi saya mungkin metodenya sih Mbak tadi, studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatifnya. Ya, itu sudah digunakan ya. Nah, di sini tapi dia menganalisisnya pakai multi track diplomasi atau enggak jadinya? Pakai kan? Iya, pakai. Dia bilang kalau multi track diplomasi itu memanfaatkan semua tingkat organisasi untuk menentukan kebutuhan dan memfasilitasi komunikasi antar semua komunitas. Oke, jadi memang dari track yang ini, Laili, dari semua track yang ini digunakan semua nggak oleh pemerintah? Ada yang tidak digunakan nggak? Digunakan, Mbak. Digunakan ya? Oke, good. Nah, kalaupun tidak digunakan tidak apa-apa gitu. Yang penting dia masih ada beberapa track yang digunakan oleh penulis di sini. Karena kan tidak semua tidak satu fenomena itu bisa dimasukkan ke semua track ini. Ya.
Tidak semua fenomena bisa semua track ini diberdayakan ya, punya peran gitu ya. Tidak semua track ini juga punya peran. Tapi boleh hanya beberapa track misalnya diambil, itu boleh gitu ya. Jadi tidak terpatok, oh iya jadi semuanya ini harus ada ya Mbak gitu. Enggak juga ya. Tergantung kebutuhan penulis. Dia mau menggunakan track yang mana untuk menganalisis diplomasi vaksin ini. Ya. Nah, kemudian sampai kepada konklusi ya, mungkin saya minta satu orang untuk baca ini. Siapa yang mau? Saya boleh, Mbak. Siapa itu? Diva, silakan. Multi-track diplomacy emphasizes not only the practice of intergovernment diplomacy but also the roles of various parties for the success of diplomacy. The case of the COVID-19 pandemic shows the importance of Indonesia's multi-lane diplomacy. Although until now the pandemic has not yet passed, Indonesia has managed to obtain medical equipment and medical aid through the practice of multi-lane diplomacy. The government's efforts through the Minister of Foreign Affairs in carrying out Indonesian diplomacy related to the accessibility and affordability of vaccines and encouraging the importance of access and affordability of COVID-19 medicines and vaccines for Indonesia in particular and other countries should be appreciated. Even though there are still weaknesses in Indonesia's effort where the COVID-19 diplomacy model that is being implemented has not been able to bring the form and pattern of handling the pandemic in Indonesia to the international world. At that level, Indonesia is still following the big countries. There is no belief yet about the pandemic handling model that can be brought onto the international stage. Although many cooperative relationships are bilateral, regional, and multilateral, Indonesia must also focus on its national interest in dealing with the COVID-19 pandemic. This is based on the idea that after COVID-19, the handling will be more focused on each country. What is crucial in the future is diplomacy in obtaining vaccines for the prevention, control, and treatment of Indonesian citizens so that Indonesia's interest in ensuring citizens' health can be fulfilled through continuous multi-lane diplomacy efforts. Ya, makasih banyak Diva. Secara umum nih Diva, konklusi ini isinya apa? Itu Mbak, dia menjelaskan menjelaskan bahwa diplomasi multi-track itu nggak cuma mengedepankan praktik diplomasi antara pemerintah, tapi juga peran semua pihak dalam menyukseskan diplomasi. Terus juga mengapresiasi Indonesia sama negara lain bahwa walaupun pandeminya belum selesai, tapi berhasil mendapatkan alat-alat kesehatan dan obat-obatan berkat kesuksesan diplomasinya. Sama untuk mengapresiasi juga karena sudah melakukan mitigasi bencana COVID-19 secara baik. Kurang lebih begitu, Mbak. Ya, good. Ya, jadi memang saya stop share ya. Ya, jadi memang kesimpulannya holistik ya. Bagaimana misalnya pemerintah memberdayakan beberapa track atau beberapa jalur yang memang efisien untuk memperoleh vaksin ya, meski memang pandemi belum berakhir gitu ya, pandemi masih berlangsung dan tidak tahu sampai kapan, tapi setidak-tidaknya sudah ada proteksi awal, sudah ada proteksi yaitu vaksin yang bisa diperoleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kemitraannya dengan berbagai negara, dengan berbagai kelompok bisnis, dengan berbagai kelompok media misalnya, dan juga dibantu oleh para akademisi dalam menganalisis ataupun menelaah apakah vaksin bisa cukup efektif untuk menangani atau mereduksi angka paparan COVID-19. Dan sampai hari ini juga alhamdulillah sudah mulai melandai ya, grafiknya sudah mulai melandai, kurvanya sudah mulai turun, dan diharapkan COVID-19 bisa segera berakhir
bangsa Indonesia ya juga punya imunitas yang baik ke depannya ya untuk menghadapi, karena kita kan nggak tahu ya setelah COVID ini apakah ada pandemi-pandemi yang lain, semoga tidak ya, karena COVID-19 cukup membuat perekonomian porak-poranda ya, membuat orang-orang kehilangan pekerjaan, apalagi yang sektor-sektor informal yang mereka mungkin tidak bisa memperoleh penghasilan tetap. Nah, yang seperti itu yang cukup memprihatinkan ya. Semoga ya bumi lebih sehat lah ke depannya ya, termasuk juga yang ada di dalamnya. Oke, mungkin Mbak akan share sedikit PowerPoint ya. Kalian jangan lupakan PowerPoint kita yang ada tugasnya di slide keberapa itu? Slide 21 ya. Sebetulnya ini sudah kita diskusikan juga ya. Mungkin satu yang belum kita diskusikan. Coba Mbak share screen di sini ya. Nah, mungkin yang ini nih. Sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Nah, yang ini, yang nomor 2 nih. Logikanya itu deduktif atau induktif? Logika yang digunakan oleh penulis artikel ini, oleh siapa tadi? Aus Juli tadi. Logikanya deduktif atau induktif kira-kira? Menurut saya deduktif, Mbak. Kenapa? Itu induktif, Mbak. Induktif atau deduktif? Induktif. Kenapa induktif? Soalnya kalau menurut pemahaman saya, ketika saya baca artikel tersebut, dari introduction-nya itu dia ngejelasin khusus-khususnya Mbak, kayak misalkan diplomasi itu apa, multi-track itu apa, terus vaksinasi itu apa, diplomasi itu apa, secara terperinci gitu Mbak. Dan main topiknya itu dibahas ketika di discussion. Begitu Mbak, menurut saya. Oke, kita tampung dulu ya. Makasih Fariska. Coba Faiz. Iya. Tamara. Iya Mbak, kalau menurut saya deduktif. Soalnya kan menurut saya tuh itu kan dia ngejelasin diplomasinya dulu apa, vaksin itu apa, itu dari generalnya dulu didefinisikan. Terus baru pas hasil pembahasannya akhir-akhirnya dia fokus pada topiknya, terus ngejelasin alasan-alasannya juga dan mencoba menyelesaikan masalahnya gitu sih Mbak. Kalau menurut saya. Makasih. Makasih. Kemudian tadi ada 2 lagi nih ya, raise hand. Siapa? Saya Mbak Mufriyati. Ya, silakan Mufriyati. Kalau menurut saya sama kayak Faiz, deduktif. Paragraf artikel ini deduktif soalnya yang pertama dia tuh ngejelasin kapan terjadinya corona, terus gimana, terus dia ngejelasin virus COVID itu apa, terus abis itu ngejelasin untuk mengatasi COVID ini harus ada vaksin, terus habis itu ngejelasin vaksin itu apa, baru nanti ke multi-track diplomasinya Indonesia gitu, strategi. Oke, makasih Mufriyati. Ada satu lagi tadi yang raise hand? Silahkan. Ada? Apa udah cukup? Nah, kita perhatikan ya. Sebetulnya bagaimana sih Mbak gitu ya mensiasati nih ya, menyiasati kita lebih cepat memperoleh informasi bahwa logika yang digunakan oleh penulis, logika atau penalaran, apakah deduktif atau induktif. Nah, kalau tadi induktif misalnya, ini deduktif ya. Kalau deduktif itu kan dari pernyataan umum untuk memperoleh kesimpulan logis yang lebih khusus. Jadi pernyataan itu bukan pernyataan umum ini bisa bentuknya fenomena, bisa bentuknya diskursus ya. Nah itu abstraksi umumnya dulu, baru dikerucutkan menjadi khusus. Nah, sementara kalau induktif itu dari berbagai pengamatan khusus, observasi kecil yang diabstraksikan ke sesuatu yang lebih general, ya, sesuatu yang lebih besar, ya. Nah, di sini apakah penulis menyampaikannya secara induktif atau deduktif? Nah, kalau kita lihat sebetulnya kalian misalnya jangan tertuju hanya pada pernyataan-pernyataan yang kecil ya, tapi lihatlah dari luar gitu. Maksudnya kalian melihatnya artikel itu kalian lihat gitu ya, tapi kalian melihatnya secara lebih holistik, kacamatanya lebih lebar gitu ya, lebih lebar membukanya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat sebetulnya itu deduktif.
ya. Jadi dia mulai dari berbagai hal, berbagai fenomena, berbagai peristiwa yang lebih umum, abstraksinya, lebih general, ke bagian nanti yang lebih khusus. Nah, lebih khususnya apa? Lebih khususnya adalah Indonesia bisa memperoleh vaksin dari berbagai track yang sudah diberdayakan, dari berbagai mitra yang sudah dijalin kerjasamanya. Nah, Indonesia bisa memperoleh vaksin di situ ya. Jadi kalau kalian lebih jeli ya, kalian ketika melihat sesuatu itu lebih jeli, maka itu sifatnya deduktif ya. Jadi logika atau penalaran yang digunakan oleh penulis sebetulnya deduktif ya, bukan induktif. Nah, apakah boleh misalnya nantinya campuran? Ya boleh saja, tergantung kebutuhan penulis, tergantung keinginan penulis ya, dan memang tergantung apakah tujuan penulisan itu sampai kepada pembaca dengan menggunakan logika deduktif atau mungkin logika induktif ya. Kacamatanya keren banget, siapa ini? Mufrihati. Iya, Mbak. Oke, good. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi minggu depan itu kalian dengan siapa? Minggu depan UTS ya. Minggu depan UTS ya. Jadi siap-siap ya, siap-siap untuk UTS. UTS pertama dalam hidup ya. Untuk kuliah ya. Oke. Nah, jadi kita ketemu lagi di UTS ya. Tapi di UTS kita tidak Zoom atau Google Meet ya. Jadi kalian nanti menjawab soal-soal yang sudah kami upload, sudah kami ajukan di Leads, tapi nanti di hari H pada saat pelaksanaan UTS ya. Nah, Mbak mungkin stop record dulu ya di sini. Makasih banyak, lebih kurangnya jika ada kekeliruan kata atau kesalahan dalam menyampaikan atau mungkin tindakan yang kurang berkenan gitu ya. Nah, saya mohon maaf, pada Allah pastinya mohon ampun. Lebih kurangnya ya diambil saja yang baik-baiknya ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Mbak. Banyak Mbak. Banyak Mbak. Good luck Mbak.